Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi bersama dengan saya Cita Nursasi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar dasar ilmu ekonomi. Dalam pengantar dasar ilmu ekonomi, kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama adalah lahirnya ilmu ekonomi, yang kedua ada pengertian ilmu ekonomi, ketiga ada tujuan dan manfaat ilmu ekonomi. Kita bahas dulu lahirnya ilmu ekonomi. Latar belakang lahirnya ilmu ekonomi. Jadi dalam ilmu ekonomi adanya mazhab atau pandangan. Yang pertama adalah pandangan masa prasejarah. Dalam masa prasejarah itu sangat sederhana, hanya mempelajari tentang bagaimana memenuhi kebutuhan individu dan kelompoknya. Kemudian di Prancis lahirlah aliran merkantilisme dengan tokohnya yaitu Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert mengemukakan pandangannya bahwa dunia memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya menjadi salah satu tolak ukur menunjukkan kekayaan suatu negara. Nah, ini tokohnya. Kemudian, pada abad ke-16 lahirlah aliran fisiokrat dengan tokohnya yaitu Francois Quesnay. Francois Quesnay berpandangan bahwa sumber kekayaan negara dan masyarakat adalah kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, pada tahun 1776 lahirlah aliran liberalisme dengan tokohnya yaitu Adam Smith. Nah, Adam Smith ini sekaligus menjadi bapak ekonomi dunia. Adam Smith berpandangan bahwa adanya kebebasan individu dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi atau kegiatan ekonomi segalanya diserahkan kepada individu tanpa campur tangan dari pemerintah. Kemudian, pada tahun 1848 lahirlah aliran Marxisme dengan tokohnya yaitu Karl Marx. Nah, Karl Marx ini berpandangan bahwa kekayaan atau kesejahteraan harus merata. Ini menentang ekonomi kapitalis atau mendukung ekonomi sosialis. Kemudian pada tahun 1930 lahirlah aliran Keynesian dengan tokohnya yaitu J.M. Keynes. Nah, J.M. Keynes ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara ataupun masyarakat sama-sama berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Tokoh selanjutnya yaitu ada Alfred Marshall, kemudian ada Manquin, dan ada Paul Samuelson. Nah, ini adalah latar belakang ilmu ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah pengertian ilmu ekonomi. Apa sih arti dari ekonomi? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani dengan tokohnya yaitu Aristoteles. Ekonomi itu berasal dari kata oikonomia yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi oikonominya atau ekonomi adalah pengaturan rumah tangga. Ini menurut Aristoteles. Kemudian definisi ekonomi menurut para ahli. Jadi para tokoh ekonomi memiliki pandangan tersendiri untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Nah, yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith berpandangan bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan berupa penyelidikan dan penelitian tentang kondisi, sebab maupun asal-muasal kekayaan suatu negara. Kemudian, tokoh yang kedua ada Alfred Marshall. Ekonomi merupakan suatu studi atau ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan sehari-hari setiap manusia. Nah, selanjutnya ada Manquin. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Selanjutnya ada P.A. Samuelson.
Ini mengatakan bahwa ekonomi merupakan cabang ilmu atau studi mengenai setiap cara manusia terhadap pemanfaatan sumber daya terbatas yang dihadapi dan nikmati untuk kehidupan sehari-hari dalam memperoleh berbagai barang produksinya. Nah, selanjutnya ada Erich Lipse. Ekonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan sumber daya terbatas atau langka guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas. Jadi kebutuhan manusia ini sifatnya tidak terbatas, tetapi sumber daya sifatnya adalah terbatas atau langka. Nah, kemudian sejatinya ilmu ekonomi itu mempelajari tentang yang pertama adalah kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalian pasti sudah tahu ini. Kalau produksi itu berarti menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Distribusi berarti menyalurkan barang atau jasa. Konsumsi berarti menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Kemudian ilmu ekonomi memiliki pelaku, yaitu pelaku kegiatan ekonomi ada apa aja? Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada perusahaan, ketiga ada negara, keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, selanjutnya ada faktor produksinya. Faktor produksi dalam ilmu ekonomi yaitu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan wirausaha. Nah, intinya adalah ekonomi itu merupakan studi tentang kebutuhan versus alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas melawan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Jadi, kesimpulannya adalah ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari pelaku kegiatan ekonomi menggunakan dan memanfaatkan faktor produksi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, menitik beratkan pada perhatian dan analisis barang-barang yang berguna bagi manusia dan kelangkaan. Kemudian, tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dipelajari dengan tujuan yang pertama adalah merencanakan dan menentukan kebutuhan pokok secara bijak. Yang kedua adalah menumbuhkan jiwa sosial dan sikap cermat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga adalah melatih manusia untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi. Yang keempat yaitu membantu pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien. Kemudian selanjutnya adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi juga membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang keenam adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian, 7, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi. Kemudian manfaat ilmu ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi diantaranya adalah yang pertama, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya menjadi alat pemuas kebutuhan manusia. Yang kedua adalah menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Yang ketiga adalah memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting, berkaitan dengan menyusun skala prioritas. Untuk pembahasan konsep dasar ilmu ekonomi sampai di sini dulu. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.